kita ini rutin melakukan rekrutmen. Nah, tapi memang kebijakan SDM khususnya terkait dengan rekrutmen pegawai baru ini betul-betul terpusat di PLN Pusat. Bahkan bukan hanya PLN Holding, tapi seluruh subholding itu terpusat di PLN Pusat. Kami menyampaikan kebutuhan kami. Nanti yang merealisasikan adalah PLN Pusat. Skemanya macam-macam, ada open recruitment, ada dengan direct shopping ke kampus-kampus, ya ada beberapa kampus terkemuka lah di Indonesia, khususnya kampus negeri, dan ada juga kelas kerjasama gitu ya. Dan memang kebanyakan yang kami terima adalah tenaga teknik, khususnya dari teknik elektro dan teknik mesin, dan komposisinya juga banyak dari D3 dan kombinasi D4 dan S1 gitu ya. Tenaga-tenaga inilah yang kami siapkan untuk menjadi tenaga-tenaga profesional gitu ya, yang bisa berkarya bukan hanya di PLN gitu ya, tapi di seluruh subholdingnya. Ada Indonesia Power, Nusantara Power, Icon Plus, dan ada sekitar 6 atau 7 anak perusahaan PLN. Dan saat ini dengan karir yang sangat terbuka luas, bahkan terbuka untuk BUMN, kami betul-betul menyiapkan SDM-SDM yang unggul. Tentu SDM yang unggul ini harus didapatkan dari kampus-kampus yang unggul gitu ya. Salah satunya adalah dari Poliban, yang banyak teman-teman kita, karyawan kita juga berasal dari Poliban, dan mereka berkarir juga sangat bagus ya di PLN, sangat terbuka. Dengan tantangan tadi yang saya sampaikan tadi, ada beberapa bidang yang memang diperlukan tenaga teknis, tenaga profesional yang kapabilitas dan kapasitasnya cukup untuk mendukung PLN dalam rangka sustainabilitas energi ini. Apakah dalam EBT, energi baru terbarukan, dan salah satunya saya berharap Poliban dapat menyediakan tenaga-tenaga itu, sehingga ketika masuk ke dunia kerja mereka sudah siap untuk bekerja dan sudah siap untuk dikembangkan. PLN relatif akan merekrut fresh graduate gitu ya, fresh graduate. Konsep-konsep modal dari kampus itu sebenarnya sudah cukup ya, kalau memang kampusnya berasal dari kampus-kampus unggul. Terkait kompetensi nanti PLN akan lebih mengembangkan, dan PLN memberikan sertifikasi. Apalagi saya dengar Poliban juga sudah mulai melakukan sertifikasi terhadap kompetensi teknis. Ini pasti akan memudahkan PLN dalam menerima mahasiswa tersebut gitu ya. Tapi di PLN sendiri kami juga mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas kami, khususnya dalam penyediaan tenaga listrik, penyediaan infrastruktur transmisi, distribusi, sampai ke retail. Jadi core bisnis kami, dan tentu kompetensi yang akan banyak kami butuhkan adalah kompetensi pembangkitan, kompetensi transmisi, kompetensi distribusi, dan kompetensi retail. Kami sangat mendukung, karena ini adalah satu-satunya kampus vokasi kayaknya di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, tentu ini merupakan resource yang luar biasa ya bagi PLN. PLN itu bukan hanya dilihat dari karyawan PLN, pegawai PLN, tapi ribuan tenaga teknis yang kami butuhkan, yang bisa dalam bentuk kontrak gitu ya. Kami tentu operation maintenance kami berkontrak dengan perusahaan lain. Ini bisa diisi juga oleh teman-teman dari kampus Poliban gitu ya, di samping karyawan PLN sendiri. Subholding kami juga banyak gitu ya. Di sini ada IP, Nusantara Power. Kami punya beberapa anak perusahaan juga yang mengelola OM seperti Nusadaya gitu ya. Dan justru saat ini jumlah tenaga kerja yang diserap oleh supportingnya PLN ini lebih besar daripada PLN sendiri.
Saat ini contohnya di Kalimantan Selatan dan Tengah, kita punya sekitar 850 pegawai, tapi supporting kita hampir 2.700 tenaga gitu ya. Dan sebagian besar tentu tenaga-tenaga teknis. Dan ini tentu bisa diisi oleh alumni Polyban. Dan dengan semangat pemerintahan baru untuk hilirisasi, industrialisasi bahan tambang, ini tentu akan mendorong tumbuhnya industri-industri baru yang merupakan hilirisasi dari bahan tambang. Ini tentu juga akan menyerap tenaga kerja. Dan peran PLN di sini adalah bagaimana industri-industri baru ini dari sisi supply, dari sisi energinya, dari sisi dayanya itu tercukupi dengan baik. Kita berharap ini bisa tumbuh, PLN tumbuh, industri tumbuh, tentu penyerapan tenaga kerja khususnya dari sekolah-sekolah vokasi ini dapat lebih maksimal terserap di dalam industri. Sangat kompetitif gitu ya, sangat kompetitif, kompetensinya sangat bagus gitu ya. Karena tentu Polyban juga inputnya juga bagus gitu ya, dan proses di dalamnya juga sangat bagus, sehingga menghasilkan orang-orang yang siap pakai. Kami dalam bekerja sama dan sebagainya sangat baik sekali kompetensi teman-teman dan sudah bisa memberikan kontribusi terbaik di PLN gitu. Bahkan banyak yang sudah masuk ke level yang lebih tinggi, bukan hanya di Kalimantan saja, bahkan udah banyak di PLN pusat dan di daerah-daerah yang lain. Karena PLN rotasi, mutasi, promosinya kan nasional gitu ya. Jadi dari luar masuk ke sini, yang dari sini bisa keluar gitu ya, gitu, untuk memperkaya. Jadi tadi saya sudah menyampaikan isu-isu terkini, tema-tema terkini yang kita selaraskan dengan program pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh Polyban untuk bisa mempersiapkan mahasiswanya lebih baik gitu ya, memberikan konsep-konsep yang relevan, kompetensi-kompetensi teknis yang relevan, sehingga ketika masuk ke dunia kerja, apakah ke PLN dan industri-industri ini, mereka relatif lebih siap gitu ya, untuk menghadapi tantangan di dunia kerja nantinya. Siapkan aja diri Anda dengan maksimal gitu ya. Percayalah, konsep, teori, praktek yang Anda terima di dunia kampus itu tidak berbeda dengan apa yang akan dihadapi di dunia industri. Itu tidak akan berbeda. Minimal di saya di bidang ketenagalistrikan, konsep yang kita terima di kampus itu menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan engineering, permasalahan-permasalahan praktis nanti di dunia kerja. Namun di samping hal-hal teknis, kita perlu juga melek teknologi, digitalisasi. Mungkin mahasiswa teknik tetap harus menguasai ilmu pemrograman gitu ya, jaringan komputer, bahasa asing gitu ya, serta juga soft kompetensinya juga harus diasah gitu ya, diasah. Khususnya terkait dengan bagaimana dia achievementnya, leadershipnya, kerjasama timnya dan sebagainya, sehingga nanti ketika masuk di industri itu bukan butuh hard saja, tapi butuh juga soft kompetensi, orang yang bekerja di tim gitu ya, sehingga industri itu bisa maksimal dalam melakukan proses produksi.